Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sahabat Denny? Sehat selalu ya. Semoga sehat, kuat, luar biasa ya. Sehat, kuat, luar biasa. Semoga lancar terus rezekinya. Oke teman-teman. Ini ada yang orang tanya sama saya, awal mulanya Denny masuk politik itu gimana gitu ya. Jadi Denny dulu kurang lebih di tahun 2016 ya, Denny kepingin tahu politik itu seperti apa sih gitu ya. Kata orang-orang sih politik itu kejam ini dan sebagainya gitu ya. Akhirnya Denny ada temen namanya Mbak Galuh ya. Waktu itu di tahun 2016 itu Mbak Galuh sudah lebih dulu senior saya itu masuk di partai. Terus ngajak saya main-main ke DPD ya, DPD kan, DPD Golkar Pasuruan. Di situ Denny awalnya menjadi relawan ya, relawan biasa gitu, cuman ikut-ikutan aja, bagi-bagi sembako, kegiatan sosial ya, bagian ngangkat-ngangkat. Dan setelah itu di tahun 2019 Denny diberikan kepercayaan, Denny sebagai koordinator tim sukses ya, tim sukses untuk pemenangan caleg senior saya yaitu Mbak Galuh. Terus alhamdulillah suara yang Denny bawa ya terbukti dan suaranya ada gitu di tempat wilayah saya. Di situ saya sama partai itu tiba-tiba dimasukkan di dalam struktur namanya AMPG, Angkatan Muda Partai Golkar ya. Jadi Denny masuk di kalangan anak muda yang siap membawa perubahan itu awalnya. Dan di situ Denny sebagai wakil sekretaris AMPG, wakil ketua, dan Denny sekretarisnya. Waktu itu wakil ketua saya namanya Pak Munif ya gitu. Alhamdulillah dengan berjalan dengan waktu Denny diberikan kepercayaan dan juga sempat menjadi tim sukses pengusung wali kota waktu itu dengan Pak Haji Setiono ya. Alhamdulillah juga beliau berhasil menjadi sebagai wakil rakyat mewakili wali kota Pasuruan gitu. Nah alhamdulillah dengan seiringnya waktu di tahun 2021 ada perubahan struktur dan Denny dimasukkan di dalam struktur pleno, dan alhamdulillah juga Denny diberikan kepercayaan kepada partai. Denny diangkat sebagai ketua di bidang penggalangan opini dan hubungan masyarakat dan juga antar ormas ya, partai ya. Jadi semua opini masuk ke saya di Kota Pasuruan ini. Nah, jadi itu awalnya Denny masuk di partai ya. Jadi kurang lebih hampir 8 tahun Denny mengabdi di Partai Golkar gitu. Dan di saat ini Denny kenapa sih kok tiba-tiba nyalek ya? Pasti ada yang menjadi pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi nyalek itu juga bukan karena keinginan atau ambisi Denny gitu loh. Awalnya Denny ya biasa-biasa saja sih, karena Denny hanya sebagai relawan, sebagai orang biasa yang tidak punya kemampuan secara finansial, tiba-tiba diberikan kesempatan itu. Nah, dengan segala kesempatan itu Denny mencoba menggali potensi yang ada di diri saya. Siapa tahu jika takdir berkata lain, saya diberi amanah, saya sampai bisa jadi dewan, ya alhamdulillah gitu loh. Tapi ya takdir berkata lain. Nah nanti Denny bakal bercerita sih ya pahitnya menjadi caleg gitu ya. Kalau seneng dan pahitnya itu lebih banyak pahitnya gitu ya. Kalau senengnya saya banyak sering ketemu dengan orang, sering bersilaturahmi, sering berkampanye, sering makan-makan bareng. Pokoknya wis ngopi bareng, wis pokoknya seneng lah. Pokoknya kita selalu menceritakan visi misi kita gitu ya. Jadi waktu itu visi misi saya menjadi caleg itu ya, ini nih tak bacakan dulu ya. Visi misi saya itu kurang lebih yang Denny mau tekankan itu di terkait untuk UMKM ya, terutama untuk UMKM, untuk pemuda, terus banyak deh pokoknya. Ini ya Denny lihat dulu ya. Di mana ya, di mana
intinya gini, intinya waktu Denny nyalek itu, Denny mempunyai tagline dalam poster saya waktu itu. Tagline saya itu caleg ajaib ya. Jadi ajaib itu mempunyai filosofi arti per huruf ya. Jadi ajaib itu A, amanah ya, amanah bekerja. J, jujur bekerja. Terus A itu akuntabel bekerja, tanggung jawab lah istilahnya, tanggung jawab dalam pekerjaan. I-nya inovatif, B-nya berani membela rakyat gitu loh. Nah, jadi itu Denny rangkai dalam satu kata menjadi ajaib gitu ya. Nah, seperti di poster ini, poster Denny ini waktu Denny nyalek ini, caleg ajaib gitu. Nah, jadi Denny mencoba mengiklankan, membranding personal saya itu kepada masyarakat, bahwa Denny ini mempunyai maksud dan tujuan yang bisa diserap oleh masyarakat, bahwa Denny ini sebagai kalangan muda, kalangan milenial siap membawa aspirasinya masyarakat gitu loh. Ya alhamdulillah dari teman-teman sebagian ada yang pro, ada yang kontra, yang nggak seneng sama saya gitu ya, karena ini ku sopo, ono duit ta, nggak punya duit, kok berani nyalon gitu loh. Sebenarnya ya mindset Indonesia ini masih terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif ya. Kenapa saya katakan hal-hal yang negatif? Karena untuk mencalonkan diri itu apakah harus orang kaya, apakah harus orang yang berduit gitu ya, apakah seperti saya orang yang tidak punya ini tidak diberikan kesempatan. Saya mencoba melawan logikanya orang-orang ya, tapi memang pada nyatanya realnya saya gagal di caleg. Alhamdulillah dari gagalnya caleg itu tidak apa ya, tidak merusak pikiran saya kan. Kalau di YouTube kan banyak orang yang gagal caleg tiba-tiba stres, tiba-tiba sakit, tiba-tiba mati, ini dan sebagainya gitu loh. Ya Denny berpikir apa ya, berpikir hari ini yang Denny lakukan dan ini Denny belum sukses, ini anggap ini sebuah proses gitu ya, sebuah proses yang harus Denny lalui dengan rasa pahit, rasa sakit yang ada di hati gitu loh. Berat loh, berat betul. Jadi seorang caleg itu berat karena apa? Effortnya tinggi banget, jujur gitu ya. Karena apa? Denny sempat waktu menjadi bacalek ya, bakal calon legislatif, Denny mencoba mengambil sampling 10 orang yang Denny tidak kenal. Ya tiba-tiba Denny datang ke warung, ngobrol-ngobrol. Bu, pripun kabare Bu? Sehat Bu, sehat. Pripun Bu? Mari ini kan mau ono pesta demokrasi. Kira-kira presidennya sopo, calegnya sopo gitu lah. Biasalah basa-basi gitu loh. Aku lah presidennya sing nomor iki gitu. Lah caleg, aku kalau pilih caleg itu yang pokoknya yang uangnya besar tak coblos gitu loh. Loh Bu, kalau misalnya uangnya nggak duit tapi uangnya api, wah ya percuma Mas, durung dati aja ndak modal gitu. Dan itu Denny mencoba sampling ke 10 orang dan jawabannya sama, intinya sama, dan no duit tak coblos gitu. Ya sakit sih sebenarnya ya, sakit kepada untuk orang-orang yang ya maksudnya ekonominya belum baik tapi mempunyai harapan, mempunyai visi misi bagus untuk membawa aspirasinya masyarakat. Tapi wis ndak apa-apalah, yang penting Denny sudah bisa membaca pemetaan politik ya. Ya jujur aja sih, Denny juga sempat bermain kurang fair juga ya waktu di hari H. Ya sebenarnya kalau sosialisasinya Denny sudah lakukan dengan sepenuhnya. Denny door to door, Denny ke rumah, bagikan poster, bagikan stiker, terus Denny bagi sembako, bagi nasi gitu ya di jalan gitu ya, supaya apa ya, supaya saya dapat simpatik lah gitu loh. Denny sudah lakukan semua cara karena Denny punya modal yang terbatas. Nah, yang Denny lakukan yang sedikit curang itu ya mohon maaf, Denny juga akhirnya melegalkan cara yang tidak baik, yaitu dengan money politik ya. Jujur Denny kemarin nyalek pakai money politik, modal sendiri,
mohon izin, di antara seluruh caleg amplop saya itu yang paling kecil nilainya. Ya mohon maaf ya, hanya 75.000 per amplop saya gitu loh. Saya sebar kurang lebih 2.300 dan saya hanya mendapat suara kurang lebih 353 gitu ya. Dan itu sudah menghabiskan uang ya kurang lebih ya di atas 200-an lah gitu. Dan itu dari tabungan ini dan sebagainya sekarang sudah habis. Ya sekarang bukan meratapi, bukan merenung, tapi itu sebuah buat pembelajaran buat saya gitu loh. Nah, biar teman-teman tahu ya, harapan masyarakat itu kepinginnya berharap memiliki calon wakil rakyat itu yang beramanah, berintegritas, loyalitas, totalitas, baik, jujur, pengertian, peduli lah, dan semuanya. Tapi nyatanya apa yang bikin saya sakit hati? Ternyata masyarakat sudah membegal hati para caleg tanpa uang tidak akan dicoblos. Ya, bagaimana ketika banyak calon-calon caleg yang sudah jadi, yang diberikan amanah, dia melakukan hal yang tidak baik. Karena apa? Masyarakat sudah menanamkan budaya korupsi, itu saja. Dan ini yang saya sakit hatinya, yaitu karena itu ya masyarakat berharapnya pingin yang besar-besar, yang harapannya banyak banget deh. Tapi nyatanya apa? Kita nggak didukung ya. Kalau ada duit gak didukung, omong kosong, bullshit. Ketika seorang caleg yang sudah jadi dan dia jatuh kena kasus korupsi, masyarakat tertawa, ternyata kamu bajingan, kamu ini penipu rakyat, makan duit rakyat. Loh kan rakyat sendiri aja makan uang caleg. Ya menurut saya imbas dong, impas gitu loh. Ya karena apa? Kos politiknya sudah besar di depan gitu loh. Saya yang ngalamin gitu ya. Ya untungnya saya tuh dengan kos minim itu supaya apa? Supaya Denny itu bisa ada selah sedikit sih ya. Teman saya itu ada, saya nggak usah sebut partainya, nggak sebut nama teman saya. Teman saya itu juga nyala kemarin, malah tanpa uang sama sekali sepeser pun. Iya, mohon maaf, cuman dapat suara 16 dan itu cuman keluarganya saya. Tetangganya nggak ada yang dukung, nggak ada yang nyoblos dia gitu. Karena apa? Mindset dan konotasinya sudah ke arah uang gitu loh ya. Gimana mau Indonesia ini mau maju, menciptakan seorang wakil rakyat yang diharapkan masyarakat itu adalah yang baik dan berintegritas, ya nyatanya nggak ada. Disitulah mereka memupuk rasa kebohongan, ketidakjujuran, ketidakpedulian, kerakusan. Ya karena itu. Karena apa? Kos di depan ketika kita mencalonkan itu sudah mengeluarkan biaya besar. Bahkan ada yang jadi itu teman saya sampai habis ya di atas 1,5 M, ya ada sampai 2 M. Ujung untungnya jadi gitu loh ya. Nah bagaimana untuk mengembalikan kos yang dia dapat? Ya jujur aja, banyak caleg uang itu dari mana? Uang dari utang, uang dari gadekan rumah, jual mobil, jual apapun lah gitu loh. Tapi nyatanya apa? Masyarakat berpikir ini kan pesta demokrasi, pesta nih rakyat. Iya rakyat makan duitnya caleg gitu loh ya. Tuh. Bahkan saya 75, kompetitor saya itu ada yang 100, ada yang 150 per kepala, ada yang 200, ada yang 250 per kepala. Ada yang main sembako, ada yang cuman minta tolong, cuman ngomong doang gitu loh ya. Semua segala cara kita coba gitu. Ternyata ya uang tetap yang berkata, dan uang yang bisa membawa perubahan masyarakat gitu ya. Ya tapi Denny nggak berkecil hati ya, karena harapannya Denny, kenapa sih Denny kepingin masuk di parlemen Kota Pasuruan? Karena apa? Kegiatan-kegiatan saya mewakili rakyat mau saya ekspos gitu, terkait untuk pembangunan, terkait untuk aspirasinya masyarakat, untuk semua kegiatan-kegiatan Denny ekspos dan Denny terbuka untuk masyarakat gitu loh ya. Ya wis, buat teman-teman saya minta pada teman-teman kaum milenial yang di tahun 2024 ya, teman-teman gadget sekarang, teman-teman Android, teman-teman iPhone ya,
harus melek digital, harus melek kapabilitasnya caleg, ya dukunglah yang pemuda, walaupun tidak punya uang tapi dia mempunyai effort dan kerja histori yang baik, didukunglah gitu loh ya. Ini bukan untuk saya, maksudnya untuk yang di luar daerah Kota Pasuruan ya gitu. Insya Allah sekarang kan sudah zamannya digital, wajiblah ruang paripurna itu ruang aspirasi yang kita perjuangkan. Nah dan itu harapan saya sih pengen saya expose gitu loh ya. Ya mungkin karena belum bayar aja sih gitu ya. Oke guys, itu cerita dari saya. Nanti selanjutnya Denny akan bercerita lagi banyak lebih. Nanti Denny lebih banyak ke curhatan-curhatan mantan caleg gagal gitu ya. Setelah itu Denny akan kembali lagi ke tupoksi Denny. Denny sebagai petualangan si Denny yang sukanya jalan-jalan, sukanya makan, sukanya ngevlog, sukanya mereview gitu ya. Nah cuman ini mereview diri saya sendiri. Oke guys, thank you selalu. Jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis ya. Teman-teman dukung terus channel Denny. Insya Allah Denny akan konsisten, komen sebaik-baiknya, komen ya terserah teman-teman lah. Denny pingin butuh saran dan masukannya supaya Denny tetap existing, tetap kuat, tetap semangat gitu ya guys. Oke guys, terima kasih guys. Semoga sehat selalu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, thank you.